Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada satu hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami hari ini. Ya Roh Kudus, datanglah dan bersemayamlah di dalam hati, pikiran, roh, batin, perasaan kami, agar kami dapat Engkau bimbing, Engkau pimpin dalam membaca firman Tuhan Yesus ini, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10, dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inti daripada Injil hari ini adalah bahwa setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak lagi hidup menurut dirinya sendiri. Bahkan Paulus menekankan bahwa jika seseorang mati, mereka pun tidak mati untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semuanya harus bagi kepentingan mewartakan kasih Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati,
kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang menarik juga dari kisah Injil pada hari ini adalah hubungan dan perhatian Tuhan Yesus terhadap orang yang berdosa. Hal ini ditunjukkannya dalam kisah perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Mereka mencari dan sangat bersukacita ketika menemukannya kembali. Inilah gambaran kemurahan hati Allah. Allah sangat mengasihi dan peduli dengan kita. Kepedulian Allah terhadap kita sungguh luar biasa. Ia rela meninggalkan segalanya untuk mencari dan menemukan dombanya yang hilang. Kita pun diundang oleh Allah untuk memiliki sikap peduli menemukan domba yang hilang, seperti terhadap orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dikucilkan, dan orang-orang yang kehilangan harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk semakin menyadari bahwa apa yang ada pada kami adalah milik-Mu. Semoga kami dapat menggunakannya demi kemuliaan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.